PNS atau ASN ini harus dibuat undang-undang mirip dengan TNI Polri. Hak memilih dan hak pilih dihapus. Yang kedua, harus ada kesadaran. Kalau perlu ada semacam diklat prajabatan gitu ya untuk semua anggota caleg yang terpilih. Digembleng ya, ada diklat prajabatan. Kalau nanti Anda sudah menjabat dan duduk di anggota dewan, di kursi anggota dewan, Anda bukan lagi wakil parpol, tapi adalah wakil rakyat. Karena yang dijelaskan Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada Dewan Perwakilan Parpol, kan nggak ada ya Pak Di. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika kita menjelang pemilu seperti ini, ada sesuatu hal menarik yang beberapa waktu yang lalu sering kita cermati. Bahkan kita membuat video ya, tentang pemilu ini, ada beberapa konten yang setelah kita buat. Ya. Ada permasalahan-permasalahan dalam pemilu ini yang seringkali menjadikan sesuatu yang rancu. Salah satunya adalah tentang aparatur negara. Ketika bicara aparatur negara, TNI Polri, ini undang-undangnya sudah jelas. TNI Polri netral. TNI Polri tidak memiliki hak dipilih dan hak memilih. Tetapi ketika kita bicara PNS atau ASN, ini yang seringkali rancu. Kalau istilah para netizen, istilah media, kita memberikan istilah itu adalah undang-undang banci PNS dalam pemilu garis miring pilkada. Di dalam undang-undang tersebut, PNS atau ASN, aparatur sipil negara, ini dituntut untuk netral. Harus netral. PNS atau ANS ini tidak memiliki hak dipilih, tetapi masih memiliki hak memilih. Jadi perbedaannya dengan TNI Polri, kalau TNI Polri tidak memiliki hak dipilih dan hak memilih. Sehingga kalau dia mau ikut pemilu, dia harus pensiun, harus mengundurkan diri. Seperti yang dicontohkan oleh Presiden ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Waktu itu, karena undang-undang ini lahir ketika beliaunya waktu itu masih menjadi Menko Polhukamnya Bu Megawati. Muncul undang-undang ini sehingga ketika beliau mau mengikut capres, ya beliau dituntut untuk memilih. Kalau dia tetap masih di TNI, ya dia tidak bisa ikut capres. Akhirnya beliau mengundurkan diri supaya bisa ikut capres, ikut pemilih, bisa dipilih dan memilih. Begitu juga dengan putranya AHY. Ini juga mengundurkan diri, walaupun waktu itu bintang terang sedang menerangi dia. Dia harus rela mengundurkan diri dari TNI dengan pangkat terakhir mayor. Tetapi kalau PNS atau ASN ini tidak memiliki hak dipilih, tapi masih memiliki hak memilih. PNS harus netral. Nah, tetapi di sisi lain, PNS atau ASN ini dituntut loyal pada
pimpinan. Ini akhirnya menjadi undang-undang ini menjadi banci. Kenapa? Karena pimpinannya adalah orang parpol. Mulai dari menterinya, ya, mulai dari kepala daerah, pimpinan dari PNS atau ASN ini rata-rata hampir semuanya adalah orang parpol. Mulai menterinya, terus gubernurnya atau bupati atau wali kota, ini semua adalah orang parpol. PNS dan ASN dituntut loyalitasnya terhadap pimpinan. Ini akhirnya menjadi rancu. Sehingga akhirnya muncul permasalahan-permasalahan di daerah. Terutama ketika pilkada. Banyak PNS ya, terutama yang unsur struktural. Ini dituntut di sisi lain harus netral sebagai PNS, tapi di sisi lain kalau dia tidak loyal pada pimpinan, ya nantinya dia akan tersingkir. Memang PNS kalau tidak punya kesalahan fatal tidak bisa dipecat, tapi akhirnya tersingkir. Banyak kasus. Ketika dia tidak mendukung salah satu calon pilkada. Terus kebetulan calon tadi menang. Nah, PNS atau ASN yang tidak mendukung tadi, ini bisa-bisa kehilangan jabatan. Yang dulunya kepala dinas, tahu-tahu menjadi dikotak menjadi staf ahli. Yang dulunya camat, dikotak menjadi kabid. Ya memang nggak dipecat, tapi dia kehilangan jabatannya. Termasuk kasus yang heboh di Probolinggo maupun di Pamekasan. Bagaimana seorang sekda, ya, terus dia cuti sementara ikut pilkada, pencalonan Bupati Probolinggo dan Pamekasan. Dan kebetulan dia kalah gitu loh. Setelah itu, oleh si pemenang, si kompetitornya, yang dulunya sekda tadi tahu-tahu dibuang menjadi staf kelurahan. Secara aturan boleh, tapi secara etika terasa lucu gitu loh. Aneh. Wong dulunya sekda dijadikan staf kelurahan. Ini kan menjadikan istilahnya serangan kejiwaan. Secara nggak langsung kan orang dibunuh pelan-pelan ya. Nah, kasus-kasus seperti ini marak sekali. Begitu juga ini menjelang pemilu, menjelang pilpres. Ada PJ kepala daerah yang tanda tangan harus mendukung paslon ini. Nah, kasus kemarin PJ Bupati Sorong. Termasuk juga umpamanya wali kota Semarang. Nah, kalau wali kota Semarang dalam satu sisi kita masih bisa memaklumi karena dia memang kader partai, walaupun tetap salah gitu. Kenapa? Lah karena wali kota Semarang ini kan kalau kita bicara jabatan, wali kota Semarang kan tidak punya partai. Tapi mohon maaf, nama personalnya ini adalah kader partai. Ini kadangkala orang tidak mampu memposisikan dirinya. Oh ya, saya ini wali kota. Oh, saya ini sebagai kader partai gitu loh. Ini terjadi. Ya. Termasuk dalam video kita yang kemarin ya, kita mengangkat bahwasanya aparat NKRI ini tidak beragama. Kenapa? Karena NKRI ini berdasarkan Pancasila. Banyak sekali aparat negara kita, wali kota, bupati, gubernur, ini tidak mampu membedakan dirinya selaku wali kota atau bupati dan dirinya selaku personal. Inilah kekacauan-kekacauan di dalam ilmu tata negara kita. Nah, saat ini kita akan fokus membahas tentang
undang-undang banci PNS dalam pemilu dan pilkada. Dan sebaiknya bagaimana? Nah, ini sekarang di Sanggar Budaya Raket Prasojo kedatangan tamu yang kebetulan tamu ini beberapa kali ngikuti kegiatan kita, tapi kita nggak tahu kalau beliaunya ternyata caleg karena nggak ngomong. Ya, ini kenapa biar lebih tidak salah sebut saya, biar mengenalkan diri sendiri aja. Ternyata beliaunya caleg, padahal ngikuti kegiatan kita berkali-kali ini. Pak Edi, dari Pak Edi silahkan kenal diri dulu, terus nanti berlanjut ke sebelahnya, biar kenalkan ke pemirsa. Rahayu. Rahayu. Salam solidaritas. Perkenalkan, nama saya Edi Susilo Ismail. Saya salah satu caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia, daerah pemilihan Jawa Timur 5, Malang Raya. Terima kasih kepada pimpinan Raket Prasojo Channel, Romo Trimo, dan kepada tim Raket Prasojo Channel, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan dengan dibuatnya podcast malam ini. Matur nuwun. Terima kasih Pak Edi. Jadi Pak Edi Susilo Ismail, dari caleg DPR RI dari Partai Solidaritas Indonesia, Dapil Malang Raya. Terima kasih perkenalannya, nanti menyambung lagi terus sebelahnya ini biar kenalan ini. Teman lama. Silakan. Rahayu. Terima kasih sudah diberi kesempatan. Saya ucapkan juga terima kasih kepada kru semua. Kenalkan, nama saya Lili Ulifa. Saya juga dari PSI sama dengan beliaunya. Cuman saya beda ranah. Kalau beliaunya RI, saya provinsi. Tapi dapilnya sama. Cuman beliaunya dapil 5, saya dapil 6. Padahal sama-sama Malang Raya. Cuman yang membedakan karena beliau RI, saya provinsi. Saya juga. Jadi untuk provinsi Malang Raya itu dapil 6 ya? Ya, kalau untuk provinsi dapil 6. Padahal kemarin sempat eker-ekeran dapil 5 dan dapil 6 ini piye. Ternyata kita dapil 6. Beliaunya dapil 5. Ya, karena di DPRD Jatim itu kan ada tambahan kursi. Jadi DPRD Jatim sekarang jadi berapa? 100 kursi atau 100 lebih? Kalau untuk seluruhnya Jawa Timur 100 lebih kayaknya. Kalau yang lama kan 100. Yang lama 100 gitu loh. Setelah ada tambahan dapil sekarang jadi 100 lebih karena bertambahnya penduduk. Untuk pastinya saya enggak tahu ya. Kalau yang kita aja ini untuk Malang Raya aja cuma 11. Terima kasih Bu Lili Ulifa. Ya, terkait dengan tema kita tadi, ya, kita mencoba mengkritisi, membahas tentang undang-undang PNS dalam pemilu atau pilkada. Ya, kita katakan undang-undang ini banci karena dalam satu sisi PNS dituntut untuk netral, tapi di sisi lain PNS dituntut harus loyalitas pada pimpinan. Nah, pimpinan orang parpol, bagaimana ini harus bersikap? Kadang-kadang ketika pimpinannya itu dia mau mencalonkan lagi ya. Contohnya aja umpamanya ini sebentar lagi kan bareng ini pilkada ini. Otomatis incumbent ini kan calon lagi. Nah, ini seringkali memang permainannya tidak nampak jelas di permukaan. Ini permainan di tengah-tengah, bawah-bawah banget juga enggak gitu loh. Banyak pejabat-pejabat yang kira-kira nanti enggak membantu gitu ya, enggak loyal. Ya jangan harap nanti tetap dapat jabatan gitu loh. Ini bukan rahasia lagi kan. Ini bagaimana menurut Bu Lili Ulifa yang nanti akan duduk di anggota DPRD Jatim ya.
punya pemikiran apa, solusinya bagaimana menurut Bu Lili Ulifa? Baik, terima kasih. Kalau saya kalau saya secara pribadi itu lebih mengedepankan demokrasi dan NKRI. Karena setiap perbedaan itu harus kita hargai. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak orang untuk tunduk kepada satu lingkup saja. Jadi kita harus memberi kebebasan mereka untuk mengapresiasi apapun yang menjadi pikiran mereka dan pilihan mereka. Itu menurut saya. Karena apa? Kita NKRI, kita demokrasi. Kalau kita memaksakan kehendak, berarti bukan demokrasi namanya. Itu kalau kira-kira Bu Lili Ulifa yang jadi gubernurnya. Masanya yang jadi gubernur kan bukan Lili Ulifa gitu loh. Atau barangkali Lili Ulifa yang jadi bupati atau wali kotanya punya pemikiran seperti itu gitu loh. Ya. Nah ini yang kita bahas bagaimana solusi menjadi sebuah norma. Contoh umpamanya, mohon maaf, ini kita juga ingin memberikan pencerahan pada masyarakat semua. Saat ini kan kemarin kan heboh dengan soal MK. Ya. Wah, ini pengkhianatan konstitusi macam-macam ya. Padahal kalau kita cermati ya, terus ada yang mengatakan ini ada konflik of interest ya, karena ketua MK-nya masih adik iparnya Pak Jokowi gitu. Padahal kalau kita cermati secara akal sehat, mohon maaf saya tidak memihak paslon A siapapun ya. Ini yang digugat itu kan norma. Ya. Kecuali mohon maaf ini, saya berkonflik dengan Pak Edi terkait dengan rumah. Ya, terkait dengan rumah. Setelah itu saya menggugat ke pengadilan. Nah, yang jadi hakimnya adiknya Pak Edi. Nah, ini namanya konflik of interest. Tetapi ini kan yang digugat itu kan norma. Kenapa kita harus menghakimi cinta gitu loh? Cintanya si Pak Usman dengan adiknya Pak Jokowi gitu. Ini kan kita masyarakat harus paham. Yang kita gugat itu kan norma. Sehingga jangankan kemarin mahasiswa UNS, kalau seandainya Gibran sendiri gugat ke MK, itu sah kok. Yang digugat kan norma. Norma ini akan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Ketika norma itu didok, capres usia minimal 40, kecuali yang pernah menjabat pilkada. Ini tidak khusus privilege-nya Gibran loh itu. Taruhlah saat ini umpamanya Bupati Trenggalek kan masih muda juga itu. Malah usianya di bawahnya Gibran. Iya, ini dia juga punya hak. Dia kader partai PDIP. Kalau seandainya PDIP mencalonkan dari cawapres juga masuk. Karena yang digugat itu norma. Ini tidak ada konflik of interest. Ini kan masyarakat kita kan banyak yang nggak menyadari hal itu gitu. Seperti halnya tahun berapa ya waktu itu awalnya undang-undang syarat capres ini kan minimal harus sarjana S1. Ya. Kan mohon maaf, Bu Megawati kan cuma lulusan SMA. PDIP itu menggugat supaya minimal SMA. Yang digugat itu kan norma. Bukan kepentingan personal, bukan urusan personal. Sehingga ketika undang-undang pencapresan minimal ijazah se-SMA, ini yang kita membuat norma baru. Sehingga siapapun, seluruh rakyat Indonesia yang punya ijazah minimal SMA, punya hak untuk ikut capres. Ya betul, Mang. Ya. Sehingga yang akan kita bahas ini, mohon maaf, bagaimana kita membuat norma yang lebih bijak untuk rakyat Indonesia. Nah, kalau yang dikatakan Bu Lili tadi kan, ini ya kalau bupatinya atau gubernurnya Bu Lili punya prinsip, oh kalau saya jadi gubernur saya bebaskan itu. Walaupun dia tidak dukung saya, dia tetap nanti jadi kadis itu, kepala dinas itu. Itu kalau bupatinya Bu Lili. Jadi, karena prinsip saya gini, siapa yang terbaik itu mampu ditempatkan yang tertinggi. Ya mudah-mudahan aja lah. Ini sementara kan Bu Lili kan bukan mau nyalon pilkada, ini kan nyalon legislatif lah. Apa yang harus Bu Lili lakukan gitu loh untuk supaya norma ini terwujud gitu loh. Ya mengembalikan kepada semua itu suara di tangan rakyat. Otomatis kebijakan apapun juga kan rakyat yang menentukan. Jadi ya itu yang harus diperjuangkan. Terima kasih Bu Lili ya. Sekarang saya mau ke Pak Edi. Bagaimana ini
Kalau Bu Lili itu di DPRD Jatim, otomatis tadi saya bicaranya adalah pilkada. Pak Edi di DPR RI tentunya nanti kita bicaranya tentang undang-undang pemilu. Karena yang punya hak untuk merubah, menambah, ini adalah DPR. Bagaimana Pak Edi menyikapi tentang undang-undang PNS di dalam pemilu saat ini yang terkesan banci tadi? Kalau menurut saya yang terbaik ya undang-undang harus kita revisi, kita sesuaikan demi keadilan. Nah, karena semua ini ya kalau kita berlandaskan Pancasila demi keadilan, jadi adil nggak hanya kepada masyarakat biasa saja, tetapi baik itu kepada abdi negara, pelayan masyarakat, apa itu TNI Polri, begitu juga PNS, ASN, ya menurut saya idealnya Romo, undang-undangnya itu harus sama. Bahwa tentang hak dipilih dan memilih, nah ini idealnya sebaiknya seperti TNI Polri. Ya, jadi PNS harus disamakan dengan TNI Polri, ya. Jadi hak memilih dan dipilihnya dihilangkan. Itulah baru demikian. Nah ini apa yang harus diperjuangkan oleh kami kalau nantinya duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI, ya harus itu, Rob. Harus diperjuangkan itu. Harus itu diperjuangkan dari manapun kita diberangkatkan oleh partai apapun. Nah, lebih-lebih seperti kami dari Partai Solidaritas Indonesia, tentunya dengan landasan Pancasilanya, ya betul-betul demi keadilan itu yang harus kami kedepankan, Romo. Terima kasih Pak Edi. Memang harus ada kesadaran itu Pak Edi, sehingga parpol ini kan hanya pengusung. Ketika seorang caleg diusung oleh parpolnya, tapi ketika dia duduk di anggota dewan, ini seharusnya kan sudah mulai ada berbeda cara pandang. Dia adalah wakil rakyat, bukan wakil parpol. Ini selama ini juga cara pandang ini yang belum mencoba istilahnya mencerahkan semua anggota dewan. Sehingga banyak sekali kemarin bahasan kita adanya militansi anggota legislatif agamis dan kelalaian anggota legislatif nasionalis. Karena mereka ketika duduk di dewan, mereka tidak merasa mereka wakil rakyat. Mereka wakil dari kelompoknya. Ini yang jadi permasalahan ini. Ya, itu bagus ini Pak Edi. Jadi satu yang saya catat tadi, PNS atau ASN ini harus dibuat undang-undang mirip dengan TNI Polri. Hak memilih dan hak pilih dihapus. Yang kedua, harus ada kesadaran. Kalau perlu ada semacam diklat prajabatan gitu ya, untuk semua anggota caleg yang terpilih. Digembleng, ya, ada diklat prajabatan. Kalau nanti Anda sudah menjabat dan duduk di anggota dewan, di kursi anggota dewan, Anda bukan lagi wakil parpol, tapi adalah wakil rakyat. Karena yang jelas kan Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada Dewan Perwakilan Parpol, kan nggak ada ya Pak Edi. Pak Edi. Ada lagi mau disampaikan Pak Edi? Ya harapan kami dari Partai Solidaritas Indonesia bahwa kepada seluruh masyarakat bangsa Indonesia, khususnya Malang Raya, mari pilih calon wakil rakyat yang betul-betul bisa ngayomi, bisa menampung aspirasi masyarakat, rakyat seluruh Indonesia, khususnya Malang Raya, karena saya maupun Mbak Lili Ulifa ini kader Partai Solidaritas yang direkomendasi menjadi calon wakil rakyat dari Dapil Malang Raya. Terima kasih Pak Edi. Nah ini di Sanggar juga hadir beberapa orang audien. Coba ini Mas Anton mau nanya apa ini ke tamu kita nih Mas Anton?
Rahayu. Rahayu. Masalah politik ini saya masih awam. Karena awam itu tanya aja. Nggak pernah terjun dalam berpolitik. Tanya aja apa yang tidak tahu. Ini kan membahas tentang undang-undang yang dikatakan banji. Seandainya Pak Edi atau Bu Lili jadi wakil DPR, langkah awal yang paling utama untuk yang katanya undang-undang PNS yang harusnya netral disamakan dengan TNI Polri. Nah, langkah awal itu yang bagaimana untuk menuju supaya netral PNS. Terima kasih Mas Anton. Ini Bu Lili dulu. Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Kalau saya sih yang pertama itu tadi harus mengembalikan kepada demokrasi itu tadi. Satu, kalaupun memang ada aturan yang harus ditetapkan, ya peraturannya harus betul-betul maksimal. Seperti tadi yang beliau bilang itu ya harus seperti TNI. Berarti tidak boleh memilih dan tidak boleh dipilih. Kan otomatis ya, karena mereka nggak mencalonkan juga, jadi nggak dipilih. Ya itu saja sih kalau untuk peraturan perundangannya seperti itu. Dan kalaupun memang kita memberi keluasan kepada masyarakat, ya dibebaskan seperti itu, tapi harus ada aturan yang memang terlihat, karena nggak akan terlihat nantinya kalau sudah di ruang milik itu, karena kan ada aturan dari yang terutama yang wali kota ataupun ya pokoknya perangkat daerah itu kan banyak yang dari partai. Nggak mungkin mereka nggak dari partai karena memang dipilih melalui suara masyarakat yang memang dari partai perangkatnya, karena harus ada usungan partai. Sedangkan yang tidak pakai lewat partai itu independen itu katanya nggak mungkin kan gitu. Jadi memang harus ada aturan tegas supaya kalau memang diwajibkan tidak memilih ya harus netral, harus betul-betul netral dan ada ketentuan undang-undangnya. Kalaupun memang harus netral, harus netralnya tidak harus tekanan seperti itu seperti TNI, ya harus diberi kebebasan untuk tidak satu komando di yang pemimpin daerah itu sendiri. Biasanya kan selama ini nanti kamu tak pindah di sana, tidak milih nanti. Dan itu memang terjadi ya dalam hal apapun. Itu enggak, memang tidak terucap itu. Iya, tidak terucap, tapi terjadi. Ya, karena banyak yang sambat juga ke saya. Saya dilempar ke sana, saya dilempar ke sini, loh kok iso kan gitu. Akhirnya saya, oh kok gitu ya. Oh berarti pengaruh juga. Pengaruh menentukan kedudukan seseorang. Dan mereka bertanya, kalau Mbak Lili mungkin jadi ini, kita bisa seperti ini loh. Karena apa? Yang saya lihat kan prestasi gitu loh. Kok malaikat yang kita lihat kan prestasi. Ya enak kalau gini kan, ada juga pejabat yang bilang seperti itu. Tapi kan kita kembalikan lagi, sekarang wali kotanya siapa, gubernurnya siapa, itu yang mampu menentukan semuanya. Sebetulnya ada kebijakan-kebijakan juga dari beliau-beliau ini untuk menentukan aturan-aturan yang memang bisa dipatuhi secara maksimal. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Lili Uliva. Ke Pak Edi untuk menjawab pertanyaannya Mas Anton. Matur nuwun Mas Anton. Kalau saya dipercaya karena dukungan masyarakat terpilih menjadi anggota DPR RI terkait masalah hak dipilih maupun memilih PNS ataupun ASN, tentunya saya juga tidak serta-merta Mas Anton semau-mau saya. Tentunya di DPR RI sekalipun menjadi wakil rakyat bukan wakil parpol, tetapi di sana itu kan ada aturan main, ada mekanisme seperti ada komisi 1 sampai komisi 11. Nah, di sana juga ada fraksi. Nah, tentunya ini ada usulan-usulan, ada hearing dan lain sebagainya. Yang ini kami perlu tampung aspirasi-aspirasi masyarakat, di mana ini akan kita kaji bersama dengan teman-teman wakil rakyat dari berbagai partai tadi, maupun dari berbagai komisi sesuai dengan tugas tanggung jawab komisi apa ini yang membahas undang-undang tentang PNS, ASN yang punya hak pilih dan hak dipilih tadi,
yang harusnya betul-betul netral seperti TNI dan Polri. PNS itu Kalau ada hak memilih tapi tidak punya hak dipilih. ini, nah itu sebaiknya kalau menurut saya pribadi seperti TNI dan Polri dihilangkan hak memilihnya, supaya tidak dimobilisasi. betul. Itu sehingga siapapun yang jadi pimpinan tertinggi dari PNS dan ASN itu, sehingga seluruh anggota PNS dan ASN dimanapun tingkatannya, mulai di kementerian ataupun di provinsi sampai kepada kabupaten, kecamatan, kelurahan, ini betul-betul jadi netral, Romo. Saya pikir seperti itu, Romo. Mas Anton. Terima kasih Pak Edi lah. Ini coba ini Ibu nih coba kenalkan namanya, terus mau bertanya apa ini? Rahayu. Rahayu. Saya Ibu Mega. Kebetulan juga sedikit banyak mengenal untuk di politik. Walaupun seringkali memang kalau mewakili masyarakat kecil itu memang banyak sekali kesenjangan-kesenjangan. Juga tentang kebencian di dalam ASN yang memang sudah lama, itu bukan lagi suatu rahasia tapi memang sudah umum seperti itu. Jadi pertanyaan saya buat Mbak Lili dan Pak Edi Susilo, seandainya nanti terpilih di sana bisa mewakili rakyat, tentu saja memang apa yang dibicarakan Pak Edi tadi adalah betul, semua ada tatanannya, semua memang juga sulit ya untuk memberantas, itu sulit sangat sulit, saya rasa seperti itu, karena di dalam pemerintahan itu kita semua tahu bahwa ada golongan dan ada kelas seperti itu. Jadi kebijakan apapun, kadang orang bawah ini teriak, yang di atas ada tekanan. Nah itu sulitnya mungkin bagi masyarakat awam yang tidak tahu, seringkali cuman bisanya teriak gitu, bisanya teriak. Maka bagaimana caranya beliau nanti menampung aspirasi masyarakat ini supaya bisa terwujud. Terima kasih Bu Mega. Mbaknya sekalian nanya apa? Oh enggak, lanjut Pak Edi mau dijawab. Pak Edi dulu baru ke Bu Lili pertanyaan Bu Mega. Terima kasih Mbak Mega. Saya pikir apa yang menjadi unek-unek masyarakat apa yang tersampaikan melalui Mbak Mega ini kelihatannya memang umum, jadi bahwa seperti yang Romo sampaikan di awal tadi, TNI Polri bisa netral, sementara masyarakat awam ini bisa sangat netral, punya kebebasan memilih bahkan dipilih. Nah, tetapi untuk ASN, PNS ini tidak punya kebebasan untuk memilih dan tidak punya hak untuk dipilih. Nah, kalau untuk selama ini PNS itu secara undang-undang itu kan dia punya hak memilih, tapi dia tidak punya hak pilih. Tapi undangnya dituntut dia harus netral. Betul. Nah, ini menjadikan akhirnya menjadi banci. Ya. Istilahnya abu-abu bahasa lainnya. Di satu sisi pimpinan setempat, apa itu camat, apa itu wali kota, apa itu bupati, gubernur, bahkan menteri sekalipun, karena para pimpinan ini
Kalau seperti bupati, wali kota, gubernur, dan menteri, rata-rata ini kan kader parpol, Ya. sehingga mereka juga punya kepentingan politik parpolnya, sehingga seluruh jajaran ke bawahnya diharapkan loyal kepada pimpinan. Nah, di satu sisi ada ketentuan bahwa PNS harus netral, nah tapi juga punya hak pilih, nah, walaupun nggak punya hak dipilih, kan gitu Romo. Nah ini memang yang perlu dibenahi tentang undang-undangnya. Nah sekalipun saya nantinya andai terpilih ini Romo, duduk menjadi wakil rakyat di Senayan sebagai anggota DPR RI, tentunya saya juga tidak berani berjanji semena-mena seolah wah nanti saya pasti bisa merubah, karena ini tatanan Romo yang harus disepakati oleh semua wakil rakyat yang ada di Senayan dari berbagai partai, dan tentunya yang punya kapasitas duduk di komisi yang merevisi atau yang menyusun undang-undang tentang hal tersebut. Iya. Mungkin itu Romo. Iya, terima kasih Pak Edi. Sami-sami. Iya, nah ini ke Bu Lili. Jadi pemikirannya sebenarnya bagus, mudah-mudahan pemikiran Bu Lili ini juga ada di dalam benaknya para kepala daerah yang menjabat. Kalau saya jadi kepala daerah, semua PNS, ASN saya bebaskan. Walaupun dia tidak mendukung saya, tapi juga tidak boleh mendukung yang lain. Terus walaupun dia tidak mendukung saya, tetapi kalau prestasinya bagus, ya camat ya tetap camat, kepala dinas tetap kepala dinas. Jangan sampai gara-gara tidak mendukung saya jadi kepala daerah, camat saya geser ke jadi kabid. Yang kepala dinas saya kotak menjadi staf ahli. Akhirnya wah ini kacau. Ini gimana nih tanggapan Bu Lili termasuk yang ditanyakan Mbak Mega tadi? Kalau itu ya, mulai dari RT, RW maupun lurah itu semuanya memang tidak boleh berpartai, tidak boleh mendukung salah satu partai. Tapi kenyataannya di lapangan, RT, RW ini sudah diplot satu partai untuk memenangkan satu partai itu dan calonnya itu, dan itu yang terjadi. Akhirnya saya seperti ini, ngapunten. Warga ini milik masyarakat luas dan milik para caleg juga. Beri kebebasan para caleg untuk masuk di wilayah. Kalau sampai para caleg ini tidak diberi kebebasan untuk masuk di wilayah karena sudah diplot, itu namanya tidak demokrasi. Ini bisa kita laporkan karena mereka punya hak di sini. Pasang banner semua di tempat. Saya sampai seperti itu. Kita tidak bisa membatasi seorang untuk memasang banner, yang penting pemasangan itu benar. Lek perlu dijejer semua itu caleg ben. Jadi kontestan jejer semua. Lek memang kontes ya harus memang kontes beneran. Kontes beneran. Nggak perlu kita itu, itu kok taruh sana, nggak boleh seperti itu. Malah saya sering jangan sampai ini dirusak, kasihan. Kalau dirusak, dia ini belinya mahal. Dan memang dari hal-hal seperti itu aja udah kita lihat ya. Udah kita lihat dia pro siapa atau tidak, itu yang akan merugikan banyak orang juga, yang merugikan para caleg juga. Yang terjadi seperti itu, sampai mukanya disobek lah seperti ini, yang terjadi akhirnya merugikan seperti itu kalau memang tidak ada itu tadi aturan-aturan yang menegaskan itu tadi. Memang yang terpenting adalah dibuat norma. Iya. Ini yang apa tadi saya mencoba menggiring ke sana sehingga terbentuknya sebuah norma. Norma dan etika. Norma itu kalau di DPR tentunya berbentuk undang-undang. Di daerah tentunya berbentuk perda. Ini norma ini yang harus coba kita arahkan ke sana. Kalau etika itu kan pada person. Contoh main tadi saya sampaikan bahwasanya waktu itu Sekda Probolinggo, ini sempat viral tuh waktu itu. Sekda Probolinggo ini nyalon bupati. Termasuk waktu itu kalau nggak salah Sekda Pamekasan juga kalau nggak salah. Nyalon bupati. Setelah itu kalah.
karena kemarin waktu dia nyalon bupati tadi itu hanya cuti sementara, akhirnya kan dia tetap kembali menjadi seorang PNS. Karena dia belum waktunya pensiun. Si pemenang kepala daerah, ini kan ya namanya manusia, saya juga nggak nyalakan lah, itu manusia. Manusiawi banget gitu loh, kalau dia ada semacam dendam ke musuhnya itu kan manusiawi banget gitu loh. Sehingga akhirnya setelah dia jadi bupati Probolinggo dan Pamekasan, sekda tadi kan disingkirkan menjadi staf kelurahan. Ini kalau menurut saya itu kan pembunuhan pelan-pelan ini. Kenapa? Karena awal dia sekda itu kan kepala PNS di sebuah daerah. Berarti norma etikanya nggak ada. Setelah itu dari sekda diturunkan jauh banget staf kelurahan. Ini secara aturan tidak menyalahi aturan. Secara aturan tidak ada yang dilanggar secara aturan. Secara norma nggak dilanggar. Tetapi secara etika tentunya sangat tidak etis. Ya, nggak sangat. Ketika bicara etika bukan melanggar atau tidak melanggar loh ya. Kalau yang dilanggar itu norma. Etika itu bukan norma gitu. Harus ada perbedaan di situ gitu loh. Selain akhirnya orang ini kan jadi stres juga nih. Terus yang jadi kepala kelurahan kan juga bingung. Ini mau diperintah ini mantan bapaknya, pimpinannya. Nggak diperintah ini sekarang staf saya. Sama-sama stresnya loh ini. Nah, ini fakta gitu. Sehingga perlunya dibuat norma tadi gitu. Selain memang etika. Kalau etika kan terkait person. Ya, norma itu sesuatu yang sebuah ya norma ya, sistem gitu loh. Sehingga tadi saya katakan, saya kasih gambaran. Kasusnya PDIP menggugat MK. Syarat capres minimal yang awalnya S1 menjadi SMA ini norma. Norma. Sehingga ketika sudah didok MK, capres minimal SMA, seluruh rakyat Indonesia yang punya ijazah minimal SMA punya hak yang sama untuk menjadi capres. Bukan sekedar Bu Mega saja. Begitu juga dengan keputusan MK kemarin. Itu yang gugat orang lain itu padahal. Kalau seandainya Mas Gibran sendiri yang gugat, sah-sah saja kok. Yang digugat norma kan. Bukan person kan, bukan masalah person. Sehingga tidak ada istilahnya konflik of interest. Walaupun Pak Usman itu suaminya bibinya. Nah, ini kan namanya mengadili cinta ini namanya. Kan berbeda gitu loh. Sehingga ketika bicara norma, dengan didoknya keputusan MK tadi soal pencapresan, siapapun kepala daerah dari partai apapun yang sudah menjadi kepala daerah, walaupun usianya di bawah 40, punya hak yang sama untuk jadi capres. Tapi ini kan masyarakat harus dicerahkan, karena saat ini kan ada penggiringan mindset, penggiringan opini, oh ini anak haram konstitusi. Tapi saya lihat juga rakyat kita kan sudah cerdas saat ini. Nggak mudah dikirim pada hal yang nggak nggak rasional gitu. Nah, kembali tadi adanya norma dan etika tadi. Ini soal PNS ya, tema kita. Nah, ini saya ingin tanggapannya ini Mik maupun di Bu Lili dulu baru ke Pak Edi tentang kasus tadi. Secara norma tidak menyalahi aturan. Walaupun itu sekda dijadikan staf kelurahan. Tapi secara etika, ya nggak pantas lah. Tidak pantas sama sekali. Ya. Kalau saya jadi sekdanya, saya lebih baik langsung pensiun gini aja. Daripada direndahkan gitu. Dan itu mental juga. Itu memang menjatuhkan mental. Pembunuhan karakter. Ya. Ini membunuh pelan-pelan. Ya. Bagaimana nih Bu Lili soal kasus ini PNS terkait dengan norma undang-undang PNS yang banci di dalam pilkada atau pemilu atau pilkada tadi? Ya miris sekali sih, karena di situ ada indikasi pribadi. Itu yang seharusnya tidak bisa dicampur baurkan dengan apapun. Karena kita harus profesional, mampu memilah-milah antara pribadi dan pekerjaan, antara organisasi dan pekerjaan, semuanya memang harus dibedakan. Jadi kalau memang orang itu berprestasi, kenapa tidak dipertahankan? Kedua, kalaupun memang dia salah, kan ada sanksinya. Sanksi 1, SP1, SP2 kan itu harus memang harus ada. Makanya banyak orang yang tidak mengerti dan paham
atau etika untuk berorganisasi. Semuanya semaunya sendiri dan tidak melalui realnya itu pokoknya meloncati sana meloncati sini yang akhirnya semuanya akan membuat rancu dan malah kayak kesannya itu seenaknya sendiri. Jadi menurut saya kalau memang itu ada kesalahan ya dibicarakan, atau ATSP 1, ATSP 2 nggak seperti itu juga, karena kita juga harus punya etika yang baik. Kalau kasusnya Sekda Probolinggo dan Pamekasan nggak ada salah, dia cuma kompetitor atau pesaing. Loh, iya makanya kan nggak ada salah toh, dan itu hanya persaingan, kan itu otomatis pribadi yang sudah ikut. Seharusnya kan nggak boleh pribadi ikut. Iya toh? Kenapa mereka mencampur baukan pribadi itu tadi? Antara yang personal akhirnya dan menyebabkan membuat orang lain rugi, sakit hati, iya toh? Dan semuanya sepertinya tertampar di situ. Padahal kesalahan saya ini hanya bersaing. Bersaing itu nggak salah sebetulnya menurut saya, nggak ada salahnya. Yang namanya kontestan petarung ya harus berani bertarung, harus satria, harus menerima kekalahan. Nggak boleh seperti itu. Nah, ini kebetulan yang berulah kan yang menang nih Bu Lili. Kenapa? Yang berulah kan yang menang. Nah, yaitu yang berulah yang menang karena dia merasa berkuasa dan merasa secara pribadi. Kalau memang ya terus gini loh, akhirnya kan berpikir loh, seorang pemimpin kok seperti itu? Sing dipimpin gak mau si cipta sak ngono kae, mencuntui kok nggak yang baik sih dengan masyarakatnya. Ya toh? Kenapa harus seperti itu gitu loh? Berilah contoh yang baik kepada masyarakat, saling merangkul. Ya toh, saling bergandengan tangan. Siapapun yang memimpin, kita harus ikuti semua aturan yang ada. Jangan saling menjegal. Ya toh? Ya memang jalannya nggak benar, oh kita kasih jalannya benar. Maupun dikritik, oh ini loh kritiknya seperti ini, kemauannya seperti ini, nah seharusnya gitu. Intinya hidup rukun itu lo enak. Terima kasih Bu Lili. Pak Edi, bagaimana nih Pak Edi? Kalau saya, Romo, kembali lagi secara mendasar tentang norma. Jadi norma yang kemudian dituangkan menjadi undang-undang. Jadi kalau undang-undang hak memilih dan dipilih bagi setiap PNS atau ASN itu idealnya memang direvisi, diperbaiki, disempurnakan sebagaimana yang sekarang menjadi undang-undang tetap berlaku untuk TNI dan Polri. Saya sepakat itu, Rom. Kenapa? Sekalian Pak Edi ya. Sekalian. Karena ini terjadi kasus seperti yang Romo ceritakan tadi. Kasusnya Sekda Probolinggo, Sekda Pamekasan. Nah, ini karena mereka punya hak untuk memilih, tidak punya hak untuk dipilih. Nah, supaya punya hak untuk dipilih, ini ada aturan boleh cuti sementara. Boleh cuti sementara. Nah, ini kalau kalah berdampak berakibat. Apa dampak akibatnya? Pembunuhan karakter. Seperti yang sudah terjadi. Atau seharusnya dibuat norma seorang PNS yang mau mencalonkan, dia harus mengundurkan diri. Itu bukan sekedar cuti. Seperti contoh kasusnya Mas AHY. Ya, AHY. Konkret. Ya. Begitu juga untuk PNS, ASN harusnya undang-undangnya sama seperti itu. Nah, satu contoh konkret Mas AHY. Sekalipun beliau tidak bisa melanjutkan karirnya sebagai seorang jenderal. Padahal waktu itu sedang bintang terang ya. The Rising Star. Yang akan menjadi jenderal muda kan. Dia waktu itu masih pangkat mayor, dia harus mundur. Ini contoh konkret, Romo. Untuk PSN, PNS atau ASN harus seperti itu. Resiko yang harus siap dia pikul. Nah, buktinya Mas AHY sekalipun pensiun sebagai mayor, tetap bintangnya moncer sampai hari ini. Bahkan beliau sempat mau mencalonkan presiden, tidak ada larangan, tidak ada pembunuhan karakter, Romo. Nah, begitu juga untuk teman-teman, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air ini, yang kebetulan PNS atau ASN ingin melanjutkan karir di bidang politik, monggo.
Tapi ya harus berani ambil resiko, ambil Resiko untuk sikap. mengundurkan diri sekali, Mengundurkan diri bukan sekalian. cuti ya. Bukan cuti. Nggih. Nah ini harus ya norma tadi, undang-undangnya dipastikan. Ya, harus dipastikan undang-undangnya, normanya, Betul. aturannya. Nggih. Menurut saya Nggih. seperti itu Romo. Andai saya terpilih Ya. menjadi seorang anggota DPR RI, Norma ini akan dari diperjuangkan. Partai Solidaritas Nggih, Pak Edi, Indonesia nggih. Dapil Malang Raya, saya pun akan usulkan seperti itu. Nggih. Itu ya Romo. Nggih, terima kasih Nggih. Pak Edi. Wah, ini Baik, matur nuwun. mudah-mudahan wacana yang kita bangun ini akan membentuk sebuah aura yang positif tentunya untuk kebaikan bangsa kita Pak Edi ya. Sehingga tentunya baik itu idenya Pak Edi tadi, sehingga ketika PNS ya, supaya benar-benar netral, ini memang harus dihapus hak memilih dan hak dipilih. Kalau saat ini PNS ini cenderung akhirnya menjadi suatu objek yang cantik untuk dimobilisasi. Karena dia punya hak memilih, tapi dia tidak punya hak dipilih. Akhirnya apa? Banyak entah itu pemilu seperti ini, entah itu nanti pilkada, ini seringkali memanfaatkan tombol-tombol. Mulai tombol camat, tombol kepala dinas, ini kan tombol untuk memobilisasi bawahnya, karena bawahnya punya hak memilih. Sehingga kalau seorang kepala dinas atau camat yang tidak loyal, terus nanti incumbent tadi menang lagi, bisa-bisa tadi ini banyak kasus camat geser jadi kabid, kepala dinas kotak jadi staf ahli. Kalau kepala dinas ke asisten masih mending, tapi kalau sudah di kotak staf ahli kan udah tidak bisa apa-apa. Ini ide yang bagus nih dari Pak Edi, mudah-mudahan memberikan sebuah wacana baru, pencerahan pada bangsa ini ke depan yang lebih baik. Sekaligus ya, ketika terjadi kasus Sekda Probolinggo, Sekda Pamekasan yang kalah berkompetisi di Pilbub, setelah itu menjadi staf kelurahan. Saat ini ada sebuah sejarah yang luar biasa yang dicetak oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ketika mereka kalah bersaing Pak Prabowo, setelah mereka berkompetisi, mereka bersatu tanpa dendam. Ini kan hebat ini, luar biasa ini. Kenapa? Kita ini kan sama-sama cinta Indonesia. Kita ini sama-sama cinta tanah air gitu loh. Soal berkompetisi ini kan hanya kita bersaing bagaimana kita mengimplementasikan cinta kita pada bangsa ini. Setelah berkompetisi tentunya tidak perlu ada dendam gitu. Ini sesuatu yang catatan sejarah yang luar biasa ini yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Memberikan contoh yang luar biasa ini. Dan sebetulnya memang menjadi contoh yang baik dan dipilih, tapi selama ini banyak yang berbeda, hanya beda pilihan aja. Kita teman baik, kita terus beda pilihan, akhirnya bergerengan juga ya. Iya, ini lebih bertengkar juga itu Iya. ngeri juga. Ini kayak lebih gini. ngeri itu Bu Lili. Saya Kalau yang berkompetisi kan memang yang berkompetisi, yang berperilaku. Ya. Tapi yang bergerengan malah rakyatnya. Nah, seringkali kan juga begitu, sehingga kadang-kadang dunia teman baik, terus akhirnya hanya beda pilihan bertengkar. Bahkan ada sindiran di medsos itu, suami istri beda pilihan, terasa lucu. Iya. Padahal kita selalu memberi contoh kepada teman-teman untuk kita selalu berada dimanapun. Tidak masalah kita mau di bendera ini, bendera itu, kita teman semua. Yang pentingnya pribadi masing-masing, gitu. Jadi jangan sampai memutus pertemanan ini. Jangan sampai memutus silaturahmi hanya karena beda pilihan, gitu. Kenapa sih teman-teman ini berpikir seperti itu? Ayolah saya sempat kemarin balik sini, ayolah saya kemana saja welcome. Karena saya yang mikirnya semuanya kan ini cuma kontes. Nanti setelah kontes kita juga ngumpul lagi. Terima kasih Bu Lili ya, ini untuk bahasan kita ini, tema kita Undang-Undang Banci untuk PNS dalam pemilu garis miring pilkada. Ini
kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita cukupkan, closing statement dari Pak Edi dulu, baru ke Bu Lili. Matur nuwun Romo, kepada pemirsa Raket Prasojo Channel, saya Edi Susilo Ismail, caleg DPR RI Partai Solidaritas Indonesia, Dapil Jatim 5 Malang Raya, sangat berharap dukungan dan doa seluruh masyarakat Malang Raya, khususnya pemirsa Raket Prasojo Channel, untuk memilih mencoblos saya Edi Susilo Ismail nomor urut 7. Matur nuwun, sugeng dalu, rahayu. Rahayu. Nah, closing statementnya Bu Lili, silakan. Baik, anjuran saya, jadilah masyarakat yang cerdas untuk memilih, jadilah masyarakat yang terbuka untuk menerima siapapun yang ada di semuanya, baik partai manapun. Kita juga tidak membatasi apapun, selalu NKRI, selalu jaga juga Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan adalah tetap perbedaan, tapi kita tetap satu Indonesia. Dan jangan lupa pilih saya, Lili Ulifa. Sekiranya memang ada yang lebih baik dari saya, silahkan pilih yang lebih baik dari saya. Saya hanya berharap keridhaan jenengan semua yang ada di Raket Prasojo Channel untuk bisa membantu saya untuk mencoblos nama saya dan nomor saya di Jatim, Provinsi, Dapil Malang Raya, Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten. Nama saya Lili Ulifa nomor 6. Jangan lupa nggih. Rahayu. Rahayu. Terima kasih Bu Lili Ulifa dan Pak Edi. Nah, para pemirsa Raket Prasojo TV Channel yang kami hormati, demikian tadi bahasan kita, obrolan kita tentang undang-undang banci atau undang-undang abu-abu ya untuk PNS dalam pemilu garis miring pilkada. Kita sebagai organisasi lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara tetap netral. Tetapi bahkan juga kita lebih mengutamakan politik semesta dengan tujuan utama kita adalah kebangkitan Nusantara. Tetapi kita pun juga tidak boleh buta politik. Sehingga beberapa kali kita mencoba memberikan kesempatan ngobrol bareng. Ya, ada caleg dari PSI, ada caleg dari Nasdem kemarin, dari PDIP, dari Golkar. Bahkan Pak Edi ini awalnya saya nggak ngerti kalau caleg ini, padahal sering kegiatan di sini. Karena memang secara ADART kami bukan organisasi keagamaan, bukan organisasi kepercayaan, kami juga bukan underbu partai politik tertentu. Tapi kita lebih mengedepankan ajaran semesta dan mengedepankan politik semesta bagaimana Nusantara ini bangkit. Tidak menjadi budak bangsa lain. Kita merdeka jiwa raga kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.